Halo, selamat sore pemirsa. Pengakuan Dede Riswanto, salah satu saksi kunci yang mencabut keterangannya pada penyidik, membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki semakin pelik. Siapakah pelaku utama kasus pembunuhan tersebut? Bersama saya Samuel Purba, Anda menyaksikan Vino Sore. Kita ke informasi lainnya pemirsa, salah satu saksi kunci dalam kasus Vina dan Eki yakni Dede Riswanto mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dede ke LPSK untuk mengajukan permohonan perlindungan hukum. Dede datang ke LPSK ditemani kuasa hukum untuk mengajukan permohonan perlindungan bagi Dede yang sudah mencabut keterangan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, serta permohonan perlindungan untuk 6 terpidana yang kini masih menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Cirebon. Menurut kuasa hukum para terpidana, setelah Dede mencabut keterangan yang sebelumnya disampaikan ke penyidik Satreskrim Polres Cirebon, terdapat resiko ancaman bagi klien mereka. Untuk perlindungan, kalau tadi kami sudah coba tanyakan ya berkaitan dengan tingkat ancaman, dan kami melihat belum ada sih yang terlalu signifikan ya dari tingkat ancaman semacam seperti itu. Jadi kami belum bisa memutuskan adanya perlindungan darurat atau tidak, karena kami tadi sudah menanyakan langsung kok berkaitan dengan hal tersebut. Nanti kami kan harus berbasis telaah dulu ya, untuk memberikan perlindungan darurat pun kami harus berbasis telaah dulu dan juga asesmennya gitu kan. Kami akan cek karena kaitannya itu nanti berkaitan dengan syarat-syarat perlindungan ya, sifat pentingnya keterangan gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya ada hasil-hasil medis atau psikologis gitu, itu akan jadi pertimbangan kita juga gitu. Sudah menyerahkan permohonan untuk perlindungan ya kepada 6 terpidana sekaligus keluarganya, dan berikut saksi-saksi yang akan kami hadirkan. Kenapa? Supaya mereka dengan tenang bisa menyampaikan apa yang mereka ketahui secara benar. Tidak perlu ada ketakutan, tidak perlu ada kekhawatiran bahwa akan terjadi sesuatu kepada yang bersangkutan ketika berbicara. Itu tujuannya. Karena kita tujuannya ingin membuka peristiwa ini sejelas-jelasnya. Sehingga itu yang kami sampaikan. Terkait dengan Dede, tadi kuasa hukumnya Dr. Asido Huta Barat ya juga sudah menyampaikan permohonan untuk perlindungan, hal yang sama ya. Kepentingan kami kolaborasi dengan kuasa hukum dari terlapor yaitu Dr. Asido, oleh karena kepentingan kami adalah untuk menghadirkan cerita yang sebenarnya, konstruksi yang sebenarnya untuk kepentingan bukti untuk kami jadikan novum untuk PK kepada 6 terpidana. Ya, urusan hukum bahwa Dede adalah terlapor ya tetap berjalan. Tadi kami sudah sudah gelar ya, mungkin Bang Ruli nanti akan menyampaikan mengenai yang digelar di atas ya. Saya hanya menyampaikan tentang bahwa LPSK ini merespon dan kami sedang melengkapi semua persyaratan yang disampaikan ya. Ya, sebelumnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK memberikan perlindungan kepada Saka Tatal dan keluarga Vina dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. LPSK juga menemukan dugaan penganiayaan dan pelanggaran dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Perlindungan dari keluarga V, 5 orang, apakah itu inisial DO, MR, SA, SK maupun SL, berupa program bantuan rehabilitasi psikologis. Dan ini juga kita kerjasamakan dengan Pemprov DP3 AKB Provinsi Jawa Barat melalui UPTD PPA Provinsi Jawa Barat. Kemudian LPSK menolak permohonan 7 orang AR, SU, PS, MK, RU, TM, dan FR dengan pertimbangan karena tidak memenuhi syarat pelindungan.
yang dimaratkan dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang 31 2014. Khusus terkait dengan permohonan ST, LPSK memutuskan menerima permohonan yang bersangkutan, permohonan hak prosedural dan rehabilitasi psikologis. Selain itu juga berdasarkan penelaahan yang dilakukan oleh LPSK, terdapat beberapa temuan-temuan atau kejanggalan, antara lain adanya kejanggalan ketentuan KUHP dalam proses penyidikan yang telah dilakukan, dan adanya berdasarkan keterangan para pihak ada indikasi dugaan penganiayaan dan atau penyiksaan atau perlakuan yang tidak seharusnya yang terjadi pada tahun 2016. Ya, Barreskrim Polri hari ini melakukan gelar perkara kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Polri mulai menyelidiki dugaan pemberian keterangan palsu oleh saksi Aep dan Dede. Penyidik melaksanakan gelar perkara awal setelah menerima laporan dari keluarga Vina terkait dugaan kesaksian palsu tersebut. Gelar perkara ini merupakan tahap awal untuk menentukan permasalahan objek yang dilaporkan. Gelar perkara merupakan dimulainya proses penyelidikan. Sementara terkait bukti-bukti yang diberikan, pihak Peradi mengaku telah menyerahkan seluruhnya ke Barreskrim. Ya, buktinya kami kan udah serahkan, bukti pemulaannya kan cukup ya untuk melaporkan Dede dan Aep ya terkait dengan pemalsuan atau memberikan keterangan palsu. Dengan keterangan palsu yang dibuat tertulis kemarin yang sudah beredar, yang sudah ditunjukkan, itu kami akan serahkan ke penyidik. Pengakuan dari Dede, ya kan, nanti disaksikan oleh kuasa hukum dari Dede sendiri, oleh Pak Asido Huta Barat. Nanti kita akan serahkan ini buktinya. Dan juga ada nanti diperlukan apa, kami siap untuk menghadirkan bukti-bukti yang lain untuk membuktikan laporan kami bahwa saudara Dede dan Aep telah memberikan keterangan palsu atau yang tidak benar. Kaitan hari ini adalah laporan polisi kepada saudara Dede dan Aep. Ya, laporan polisi kepada saudara Dede dan Aep, di mana setelah laporan polisi diterima oleh direktorat, dalam hal ini Direktorat Tindak Pidana Umum, untuk mengetahui sejauh mana permasalahan ataupun objek yang dilaporkan, kita melaksanakan gelar awal, di mana ini adalah proses dimulainya penyelidikan. Karena ini untuk kita keperluan mengetahui, penyidik mengetahui apa sih yang dilaporkan, kemudian objek apa yang dilaporkan, barang bukti apa yang disampaikan ini kepada pelapor. Jadi kegiatan hari ini adalah gelar perkara awal. Ya, kita luruskan. Kewajiban penyidik adalah melaksanakan penyelidikan, di mana setelah penyelidikan itu apakah terjadi sebuah tindak pidana yang kemungkinan kalau terjadi tindak pidana akan dinaikkan kepada penyidikan. Setelah penyidikan nanti dilengkapi alat buktinya yang ada, apakah itu bisa untuk menetapkan tersangka dan lain sebagainya. Bila mana itu sudah, nanti baru mekanisme hukum yang berjalan. Karena kita lihat sekarang sudah adu argumen di luar. Padahal fakta penyidikan belum sama sekali kita dapatkan. Karena baru adanya laporan, kemudian laporan itu juga masih akan kita dalami. Mungkin saja perbuatan itu ada, tapi penyidik harus membuktikan. Masih terkait gelar perkara kasus pembunuhan Vina dan Eki, kita bergabung dengan rekan Irfan Hardiansyah dari Barreskrim Jakarta. Irfan, selamat sore. Apa saja temuan pihak kepolisian melalui gelar perkara? Silakan.
Baik, selamat sore Samuel dan juga pemirsa. Hari ini Bareskrim Polri melakukan gelar perkara atas sejumlah laporan yang masuk berkaitan kasus kematian Vina dan juga Eki di Cirebon pada tahun 2016 silam. Dan berdasarkan keterangan dari Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, yakni Brigjen Polisi Juhandani Raharjo, dirinya menegaskan untuk gelar perkara ini bukanlah gelar perkara ulang kasus kematian Vina seperti informasi yang beredar, namun ini merupakan gelar perkara baru atas sejumlah laporan baru-baru ini. Di antaranya ini ada pelaporan saksi kunci yang sempat melakukan memberikan keterangan pada BAP kasus kematian Vina dan juga Eki, yakni Aep dan juga Dede yang memberikan keterangan palsu. Dan dalam perkara hari ini, temuan terbaru pihak kepolisian, yakni surat pernyataan keterangan palsu yang dilakukan Dede saat BAP 2016 silam, ini yang diberikan oleh pihak kuasa hukum terpidana kepada penyidik Bareskrim Polri. Dan dalam hal ini nantinya penyidik Bareskrim Polri akan meminta penjelasan dari pihak terlapor dan melihat bukti-bukti yang ada dalam gelar perkara hari ini untuk keperluan juga mengetahui, meneliti apa aja yang dilaporkan, kemudian objeknya apa saja yang dilaporkan, kemudian barang bukti terbaru yang diberikan oleh tim kuasa hukum terpidana pada kasus Vina dan juga Eki pada tahun 2016 silam. Samuel. Baik, Irfan. Kita tunggu perkembangannya dari Bareskrim Polri. Tetap jaga kesehatan dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, Dede, salah satu saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki, membeberkan skenario kesaksian palsu yang menurut pengakuannya telah diatur oleh ayah Eki, Ibtu Rudiana. Dede mengaku siap dengan segala resiko karena telah berbohong di berita acara pemeriksaan kasus Vina. Bahkan Dede mengaku siap dihukum menggantikan para terpidana kasus Vina. Polres. Nah, setelah dalam Polres saya tanya, mau ngapain di sini? Katanya buat keterangan saksi anaknya Pak Rudiana yang meninggal. Nah, setelah itu saya tanya, emang mau ngapain, kan kita tidak tahu peristiwa itu. Nah, udah katanya nanti saya arahin, saya ikutin apa kata saya, katanya. Dia bilang gitu. Nah, terus Pak Rudiana datanglah. Saya tanya ke Pak Rudiana juga, Pak Rudiana mau ngapain? Buat keterangan apa? Saksi anak saya yang meninggal, katanya. Nah, disitulah diceritakan saya nongkrong di warung. Kalau ke warung mah itu bener Pak, ke warung malam hanya membeli rokok. Cuman ada segerombolan anak nongkrong, pelemparan batu, bambu, pengejaran, segerombolan motor ada di situ. Sebenarnya nggak ada Pak. Sudah diceritakan sebelum masuk BAP itu sudah diceritakan. Jadi sebelum kamu bertemu dengan Rudiana, kamu kan diajak oleh Rudiana telepon katanya kan? Bukan saya yang ditelepon Pak. Saya ditelepon dengan Aep Pak. Ditelepon oleh Aep. Kamu diajak ke kantor polisi. Iya. Waktu kamu diajak ke kantor polisi, kamu tahu tujuannya untuk apa? Belum tahu Pak. Saya nanyanya pas sudah masuk ke Polres Pak, di dalam. Apa katanya waktu kamu diajak ke kantor polisi? Ya saya tanya pas di dalam, mau ngapain di sini? Buat jadi saksi anaknya Pak Rudiana. Enggak, sebelum. Oh, saya nggak pernah nanya Pak. Cuma nggak nanya Pak. Oh, diajak aja. Oh, tolong antar saya ke kantor polisi gitu. Ya. Oke, setelah kantor polisi, ya, apa yang terjadi? Ya saya tanya, mau ngapain di sini? Buat keterangan saksi kan? Saksi siapa? Pak Rudiana yang anaknya meninggal. Oh, itu kata Aep. Iya. Ya. Nah, kemudian kamu bertemu dengan Rudiana di mana? Di situ juga? Di situ juga. Saya tahu Rudiana pun saat di situ. Oh, kamu kenal Rudiana saat di situ? Saat di situ. Waktu dia pakai baju apa dia? Baju preman atau baju? Baju preman sih Pak. Baju biasa. Polisi. Apa? Dikenalkan sama Aep siapa ini gitu? Iya, dikenalkan sama Aep. Ini Pak Rudiana katanya. Nah, dikasih tahu ini Pak Rudiana. Ini Pak Rudiana. Apa lagi? Bapaknya Eki. Diberitahu nggak dia polisi? Diberitahu Pak. Dia polisi. Ini polisi. Gitu. Polisi. Jabatannya diberitahu pada waktu itu? Diberitahu intel narkoba katanya Pak. Oh, intel narkoba katanya. Diberitahu gitu ya? Diberitahu. Nah, lantas apa kata Aep kepada kamu? Ya, saya bilang ke Pak Rudiana juga pada situ. Pak, buat jadi saksi apa? Anak saya yang meninggal katanya. Nah, sedangkan saya tidak tahu kejadian itu. Dan saya pun tidak kenal nama-nama dan muka
Dan peristiwa itu emang tidak tahu sama sekali, Pak. Nah, terus apa kata Rudiana? Kata Aep dan Rudiana, ya bilang, Pak, ya udah ntar saya kasih tahu katanya. Ya setelah dikasih tahu, pada saat nongkrong di situ, pada saat ke warung ada orang segerombolan nongkrong, terus melihat pelemparan batu kepada anaknya Pak Rudiana. Nah, terus dilempar batu itu tidak kena, terus pengajaran membawa bambu. Nah, terus setelah itu ya tidak tahu kejadian itu lagi, Pak. Setelah pengajaran tidak tahu. Sudah sampai situ doang, Pak. Tadi kan kamu ceritakan bahwa kamu diarahkan oleh Aep dan Rudiana. Saya mau lihat peran masing-masing. Aep ngomong apa, Pak Rudiana ngomong apa? Aep ngasih tahu, bilang aja ya ada segerombolan orang di situ, Pak. Baik. Terus Pak Rudiana? Pak Rudiana ngasih tahu masalah motor sama nama, Pak. Sama nama? Iya, motor dan nama saya tahu dari Pak Rudiana, dikasih tahu sama Pak Rudiana. Oh, nama-nama pelaku. Nama-nama pelaku. Iya. Apa katanya waktu itu? Kan saya bilang saya nggak kenal, Pak, nama-nama pelaku. Nah. Muka pun nggak kenal. Terus kata Pak Rudiana, ya udah saya kasih tahu nama-namanya pelakunya. Oh, dikasih tahu. Dikasih tahu. Masih ingat? Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana menolak segala tudingan keterlibatan kliennya pada pembunuhan Vina dan Eki. Ibtu Rudiana menunjuk Elsa Syarif, Fitra Romadoni, dan Perkumpulan Penasihat Hukum Indonesia sebagai kuasa hukumnya. Serangan balik disiapkan oleh Ibtu Rudiana dan kuasa hukum untuk menanggapi tudingan yang selama ini menyasar kepada dirinya. Tim kuasa hukum menilai selama ini pemberitaan dan tudingan terkait keterlibatan Ibtu Rudiana terkait penangkapan para terpidana kasus kematian Vina dan Eki adalah hoax. Meski Ibtu Rudiana telah dilaporkan ke Barreskrim atas dugaan penganiayaan kepada terpidana, kuasa hukum menilai laporan itu belum tentu ditindaklanjuti. Selain berstatus sebagai terlapor, Ibtu Rudiana juga berstatus sebagai ayah almarhum Eki yang menjadi korban pembunuhan. Oke rekan-rekan, cukup ya? Cukup ya. Ya. Oke, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media atas di Mabes Polri, prosedurnya adalah begitu kita melapor, mau melapor tidak diberikan tanda lapor, dikaji dulu, dianalisa dulu, paling cepat 1 minggu. Nah, baru nanti 1 minggu kemudian paling cepat itu apakah laporan itu bisa ditindaklanjuti di Barreskrim ataukah disalurkan misalnya oh ini karena itu Rudiana sebagai polisi aktif harus ke Propam misalnya. Oh ini kewenangannya di Polda dialihkan. Oh ini kewenangan di Polres. Oh ini memang kewenangan Barreskrim. Jadi belum tentu. Dan saya sudah tanyakan apakah tanda lapornya sudah ada? Belum ada. Karena itu jangan pikir sudah dibuat laporan, bukan. Baru memberikan surat melaporkan dengan barang bukti. Tapi apakah sudah jadi tanda lapor? Tanda lapor itu nanti akan ditindaklanjutkan dengan lidik. Dibentuklah tim penyidik, lidik dulu, habis lidik baru penyidikan. Jadi take time lah. Sampai nanti misalnya sampai persidangan. Nah itu yang mau dijadiin barang bukti sebagai novum. Itu mesti sampai punya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pemirsa, jelang sidang peninjauan kembali Saka Tatal 24 Juli mendatang, kuasa hukum kembali menemukan bukti baru. Selain itu, kuasa hukum Saka Tatal juga mendatangkan sejumlah saksi ahli dari Jakarta. Jelang sidang peninjauan kembali mantan terpidana Vina Eki Saka Tatal, tim kuasa hukumnya kembali menemukan bukti baru atau novum, yakni pengakuan terbaru dari Dede Suprianto. Menurut kuasa hukum Saka Tatal, Dede mengaku kesaksiannya di BAP pada tahun 2017 lalu adalah perintah Aep dan Ibtu Rudiana. Pengakuan terbaru dari Dede di podcast Deddy Mulyadi itulah yang akan dijadikan bukti baru dari pihak kuasa hukum Saka Tatal. Sebetulnya Dede dan Aep kan hanya dibacakan di BAP-nya di persidangan. Dalam persidangan saya sudah meminta 4 kali kepada majelis hakim. Bisa nggak Dede dan Aep dihadirkan, memaksa dihadirkan. Tetapi waktu itu alasannya alamat dan orangnya tidak bisa diketahui. Nah sekarang dengan kemunculan Dede, sebetulnya saya sih suatu saat punya keyakinan gitu. Dan kejar-kejaran dengan PK. Ya alhamdulillah melalui Pak Dedi,
Dede bisa menyatakan apa yang sebetulnya terjadi. Selain itu, tim kuasa hukum Saka Tatal juga mendatangkan sejumlah saksi ahli dari Jakarta. Saksi ahli yang akan didatangkan kuasa hukum Saka Tatal diantaranya adalah mantan Kabareskrim Polri Susno Duaji, ahli digital forensik Reza Indragiri, serta ahli-ahli pidana lainnya. Keterangan para saksi ahli dinilai sangat penting dalam sidang peninjauan kembali untuk dijadikan pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara. Para saksi ahli yang akan dihadirkan dinilai bisa memberikan keterangan yang objektif dalam mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, untuk mengetahui informasi terkini tentang sidang PK Saka Tatal sudah bergabung bersama kami rekan Faisal Rinaldi di PN Cirebon, Jawa Barat. Faisal, selamat sore. Silakan dengan informasinya. Iya Samuel dan juga pemirsa, untuk sore ini memang sejumlah persiapan telah dilakukan di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat jelang sidang peninjauan kembali atau PK Saka Tatal besok di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Kami memantau di sini Samuel dan juga pemirsa, tepatnya di depan ruang sidang Cakra yang merupakan ruang sidang yang besok akan diselenggarakan sidang PK dari mantan terpidana kasus Vina yakni Saka Tatal yang akan dimulai pada pukul 10 pagi besok. Di mana dari pantauan kami di sini memang pihak dari Pengadilan Negeri Cirebon sudah menyiapkan sejumlah sarana dan juga prasarana untuk menunjang kelancaran jalannya persidangan PK Saka Tatal besok. Nah, untuk keamanannya sendiri, Samuel dan juga pemirsa, memang Pengadilan Negeri Cirebon mengatakan bahwa sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dari Polres Cirebon Kota untuk mengamankan jalannya persidangan atau sidang perdana PK Saka Tatal besok yang akan dimulai pada pukul 10 pagi. Di mana pihak dari PN Cirebon sudah berkoordinasi dengan Polres Cirebon Kota agar atau bisa memastikan bahwa jalannya sidang PK ini bisa berjalan dengan kondusif. Sementara itu Samuel dan juga pemirsa, dapat kami informasikan pula bahwa Pengadilan Negeri Cirebon juga telah menunjuk 3 orang hakim yang akan memimpin jalannya persidangan besok. Ketiganya adalah Rizky Yunia, kemudian juga Galuh Rahma Esti dan juga Justisia Permatasari serta 1 orang jaksa yakni Asep Sunarsa. Nah, untuk sidang besok Samuel atau sidang perdana memang beragendakan pembacaan memori PK atau memori peninjauan kembali dari pihak pemohon atau dalam hal ini dari pihak Saka Tatal. Di mana informasi yang kami dapatkan Samuel, besok akan ada sebanyak 20 kuasa hukum atau pengacara dari Saka Tatal yang akan hadir ke dalam persidangan atau sidang peninjauan kembali besok. Sementara itu Samuel dan juga pemirsa, dapat kami informasikan pula jelang sidang PK besok memang pihak dari pemohon atau dalam hal ini pihak dari Saka Tatal juga telah menyiapkan sejumlah bukti baru atau novum. Informasi yang kami dapatnya ada belasan novum atau bukti baru yang telah disiapkan oleh pihak Saka Tatal. Salah satunya adalah keterangan dari saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yakni dengan nama Dede yang memang belakangan ini baru saja menyampaikan keterangan bahwa pada saat 2016 lalu ia diarahkan oleh ayah dari Eki, Ibtu Rudiana dan juga Aep untuk memberikan kesaksian palsu begitu. Sementara itu untuk bukti atau novum lainnya besok adalah salah satunya yakni salinan dari putusan sidang pra peradilan Peggy Setiawan yang sudah digelar beberapa waktu yang lalu. Dan Samuel dan juga pemirsa, dapat kami informasikan pula bahwa memang jelang PK ini LPSK juga telah menerima permohonan perlindungan yang memang diajukan sebelumnya oleh pihak Saka Tatal. Nah, LPSK ini memang meng-ACC atau menerima permohonan itu dikarenakan memang LPSK menilai ada sejumlah kejanggalan yang terjadi di dalam kasus ini yang memang terjadi pada 2016 lalu. Sementara itu Samuel dan juga pemirsa, dapat kami informasikan pula bahwa memang sidang PK ini digelar memang dikarenakan sebelumnya memang pihak dari Saka Tatal mengajukan peninjauan kembali. Dikarenakan memang meski sudah bebas, Saka Tatal memang ingin menegaskan di dalam PK-nya ini bahwa ia tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang terjadi di Cirebon pada 2016 lalu. Kita nantikan Samuel sidang peninjauan kembali Saka Tatal yang akan dimulai pada pukul 10 pagi besok. Demikian Samuel, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Faisal atas informasinya. Kita tunggu perkembangannya dari lokasi. Selamat sore, tetap jaga kesehatan dan selamat bertugas kembali. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami pemirsa. Badan Narkotika Nasional lakukan penggerebekan terhadap laboratorium narkoba rahasia. Pabrik narkoba yang dikendalikan warga negara asing ini memproduksi narkoba jenis baru yang bisa menghasilkan efek halusinasi kuat.
Laboratorium narkoba rahasia atau clandestine lab yang digerebek oleh Badan Narkotika Nasional ini berada di sebuah villa di Jalan Desa Kelikikawan, Gianyar, Bali. Dari penggerebekan ini petugas amankan 3 orang warga negara asing asal Filipina, yakni laki-laki berinisial DAS dan 2 perempuan berinisial PMS dan DOS. Laboratorium narkoba ini memproduksi narkoba jenis DMT yang bisa menimbulkan efek halusinasi yang cukup kuat meskipun hanya dikonsumsi dengan dosis rendah. Sejumlah barang bukti yang berhasil diamankan antara lain DMT dalam bentuk padat seberat 19 gram dan cairan sebanyak 484 ml. Pengungkapan kasus clandestine laboratori narkotika golongan 1 jenis N-dimetiltriptamin atau DMT adalah kasus yang unik. Kasus yang pertama kali ditemukan di Indonesia. Jika biasanya jajaran BNN atau Polri menemukan kasus pabrik narkoba jenis sabu, ekstasi atau PCC, tapi saat ini kita menemukan kasus narkotika jenis DMT. Di mana kita ketahui bahwa DMT atau N-dimetiltriptamin adalah salah satu narkotika golongan 1 yang memiliki efek sebagai penenang, halusinogen, atau penghilang rasa sakit. Produk narkotika ini bahan utamanya adalah zat yang ada pada tanaman ayahuasca dan dapat juga diproduksi secara sintetik dengan proses yang cukup panjang. Produksi narkotika ilegal yang kita saksikan saat ini adalah contoh pembuatan DMT yang diperoleh dari bahan-bahan sintetik. Dengan keahlian yang dimiliki pelaku sebagai lulusan sarjana kimia dari salah satu universitas di Dubai. Pelaku yang berkewarganegara Filipina ini mampu mengelola bahan-bahan kimia sehingga menjadi DMT. Pelaku telah berhasil memproses bahan kimia L-triptopan menjadi triptamin, lalu menjadi clean-triptamin, dan berakhir menjadi DMT. Bahkan pelaku mengakui jika DMT yang diproduksinya lebih bagus kualitasnya jika dibandingkan dengan formula DMT yang ada pada buku panduan miliknya yang dia selama ini pelajari. Dari informasi selanjutnya, Barreskrim ungkap kasus tindak pidana perdagangan orang. Sedikitnya 50 WNI diberangkatkan ke Australia dan dipekerjakan sebagai PSK. Barreskrim Polri amankan tersangka pelaku tindak pidana perdagangan orang. Pelaku berinisial FLA diamankan di Kalideres, Jakarta Barat. FLA berperan dalam perekrutan korban hingga menyiapkan visa serta tiket menuju Sydney. Tersangka lain berinisial SS berada di Sydney dan bertugas dalam menampung serta mempekerjakan para korban di beberapa tempat prostitusi yang berada di Sydney. Sedikitnya ada 50 warga negara Indonesia yang menjadi korban dalam kasus ini. Pelaku FLA telah melakukan aksi ini sejak tahun 2019. Jam yang sama saat ini juga dirilis di Australia keberhasilan pengungkapan kasus yang merupakan joint operasi di mana operasi ini adalah menindaklanjuti pertemuan SOMTC AFP Polri di Sydney pada tahun 2023, di mana saat ini AFP dalam kesempatan yang sama juga melaksanakan rilis di negara Australia, seperti tadi yang kami sampaikan. Bahwa perkara ini diawali adanya informasi dari AFP pada tanggal 6 September 2023 tentang adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang dengan modus WNI bekerja sebagai pekerja seks komersial di Sydney, Australia. Kemudian kami dengan AFP bertukar informasi dan informasi tersebut menjadi bahan penyidikan kita, dimulai dari pendalaman keterangan para korban di Sydney, Australia, dan menyita barang bukti yang berkaitan dengan dokumen perjalanan, dokumen perekrutan,
bukti pengiriman uang dan bukti percakapan antara korban dengan perekrut yang akhirnya kami melakukan penangkapan terhadap tersangka. Dari informasi selanjutnya, seorang pria di Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tewas dibunuh istri, anak dan pacar anaknya. Usai membunuh, ketiga pelaku langsung mencairkan akun pinjol milik korban sebesar 56 juta rupiah. Seorang pria bernama Asep Saifuddin, 43 tahun, warga Kampung Serang, Desa Taman Rahayu, Kecamatan Setu, Bekasi, Jawa Barat, tewas dibunuh oleh istri dan putrinya sendiri. Tak hanya itu, pacar sang putri ikut dalam aksi pembunuhan. Pelaku sekaligus istri korban mengaku kesal dan sakit hati karena korban tidak mau membayarkan hutang-hutangnya. Sementara anak pertama dan pacarnya nekat menghabisi nyawa ayahnya karena hubungannya tidak direstui oleh korban. Ketiga pelaku menganiaya korban di rumahnya. Melihat korban dalam kondisi tak bernyawa, para pelaku kemudian mengambil ponsel korban dan langsung mencairkan uang 56 juta rupiah dari 2 aplikasi pinjaman online milik korban. Uang tersebut akan digunakan untuk melunasi hutang-hutang pelaku. Para pelaku sempat merekayasa kematian korban, seolah-olah korban meninggal dunia karena sakit. Keluarga yang curiga akibat adanya luka tidak wajar langsung melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Akhirnya kasus ini atau kejadian ini terjadi pada tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 3.30 pagi. Yang pertama dengan melakukan pencekikan terhadap korban, kemudian melakukan pemukulan terhadap korban melalui menggunakan alat bukti ini. Para pelaku berhasil diringkus usai polisi melakukan penyelidikan terhadap kematian korban. Dari tangan para pelaku, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban. Ketiga pelaku dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman mati. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Ya, untuk mengetahui lebih dalam tentang kasus pembunuhan seorang pria yang dilakukan oleh istri, anak, dan pacar sang anak di Bekasi, kita telah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi, AKBP Gogo Galesu. Selamat sore, Bang Gogo. Halo. Ya Mas, selamat sore. Selamat sore, Bang Gogo. Bang Gogo, boleh diceritakan bagaimana sih kronologis hingga akhirnya kasus ini terkuak? Ya baik, jadi bagaimana kasus ini terkuak? Jadi setelah korban meninggal dunia pada pukul 3.30, itu awal mulanya adik dari korban itu curiga. Karena siangnya itu ada telepon dari aplikasi pinjol terkait pencairan atas peminjaman dari handphone korban sebesar 56 juta rupiah. Padahal pada pukul 3.30 itu korban sudah meninggal dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, dari pihak keluarga korban sendiri, dari adik kandungnya itu curiga karena kenapa jenazah korban yang dari para tersangka ini bilang diduga adalah sakit jantung dan terbentur lemari, tapi ada bekas cekikan lebam biru di leher. Bibir juga ada bekas darah akibat kayak seperti kena pukulan dan mata kanannya lebam seperti itu, Pak. Oke, tapi ini berarti ini adik dari korban ini ditelepon ke handphone adiknya atau ditelepon ke handphonenya korban? Jadi maksudnya adalah apakah memang handphone korban dikuasai oleh para pelaku kah atau seperti apa kronologisnya, Bang Gogo? Jadi mekanisme pinjol itu kan jika memang ada pinjaman dan tidak terkonfirmasi itu kan biasanya menghubungi semua orang yang ada di kontak-kontak itu. Nah jadi adiknya itu kok ada pinjaman gitu padahal kakaknya sudah meninggal dunia seperti itu, Mas. Oke, berarti keterangan dari para pelaku ini atau adik korban ini mengkonfirmasi ke kondisi korban ini pada hari yang sama ya atau setelah kejadian itu ya seperti itu ya, Bang Gogo? Iya, jadi hanya selisih sekitar berapa jam paginya dia dapat konfirmasi. Nah setelah itu dia meng-cross check akhirnya
dia karena anak-anaknya korban ini, keluarganya korban ini tidak tinggal di rumah, alasannya trauma, tinggalnya di tempat adiknya korban di Pak Ahmad Wahyudi ini. Pak Ahmad ini akhirnya mengorek-ngorek sendiri dan akhirnya tersangka SL anaknya bercerita semuanya, seperti itu, Mas. Oh, berarti terbuka juga oleh karena anaknya ini ya yang rasa memang... bersalah, betul. Oke. Tapi yang ditemukan sampai saat ini, Bang Gogo, seperti apa? Siapa yang menjadi inisiator? Karena ada inisiator katanya adalah pacar anaknya lah, tapi ada juga istrinya lah, motifnya berbeda. Seperti apa, Bang Gogo, kalau boleh dielaborasi? Ya baik, jadi secara gabungan, jadi motifnya mereka itu semuanya sama-sama sakit hati. Yang pertama adalah istrinya itu merasa karena kan status suaminya, dia tahu status suaminya adalah kan pengusaha menengah lah ke atas lah, dengan penghasilan yang tinggi, tapi kok dia digaji cuman dia diberikan uang itu cuma 100.000 setiap hari gitu. Itu yang pertama. Nah, anaknya ini sama pacarnya, mereka ini kesal karena tidak direstui lah hubungannya sama ayahnya. Nah, bercampurlah mereka curhat. Mereka curhat, anaknya dengan pacarnya itu menemukan bahwa bapaknya itu membeli handphone tanpa sepengetahuan ibu, tanpa sepengetahuan istri dan anak-anaknya. Nah, diduga mereka saling ngobrol lah, cerita bahwa jangan-jangan papa selingkuh dan lain-lain lah. Padahal ini baru asumsi mereka juga belum tanya kepada si korban seperti itu. Akhirnya mereka ngobrol, mungkin sama-sama kesel, akhirnya mereka merencanakan pembunuhan itu dimulai di tanggal 17 Juni. 17 Juni si istrinya dengan anaknya itu memasukkan soklin ke soda susu. Tapi kata anaknya, "Ma jangan, kasihan papa." Ya udah akhirnya dibatalkan. Tanggal 24 Juni itu mereka merencanakan lagi memasukkan soklin ke minuman Floridina. Nah, bapaknya sempat minum tapi kok rasanya, ini berdasarkan keterangan mereka, bapaknya minum sedikit kok rasanya seperti soklin, Ma, bilang gitu. Akhirnya dibuang. Itu hanya muntah-muntah aja, nggak sakit. Nah, setelah itu tanggal 25 mereka mau merencanakan pembunuhan dengan cara yang mereka lakukan nantinya, yang di tanggal 27 itu, tapi bapaknya ini begadang, jadi mereka nggak sempat. Akhirnya tanggal 26, setelah korban itu pulang dari main bulu tangkis, mungkin kecapean, tidur, barulah mereka melakukan eksekusi dengan masing-masing peran. Istrinya itu membantu mencekik. Nah, pacarnya anaknya korban itu menduduki si korban sambil mencekik, sambil mukul helm, dan anaknya itu memegang kakinya korban sambil melakban, seperti itu. Ini 26 Juni, Bang Gogo. Cukup lama berarti, Bang Gogo? Iya, jadi kan 24 kan mereka meracuni pakai yang Floridina itu, tidak jadi. Ya, 25-nya itu mereka mau merencanakan lagi, tapi ayahnya begadang. Nah, tanggal 26 mereka merencanakan. Nah, 27 dini harinya pukul 3.30 barulah mereka melakukan eksekusi, seperti itu, Mas. Oke, sekarang kasusnya di tahap apa, Bang? Lalu sebenarnya ini kan sudah cukup hampir sebulan ini. Maksudnya memang kasus ini memang sudah terjadi lama atau bagaimana hingga akhirnya bisa diekspos ke media seperti itu, Bang Gogo? Ya, karena pada saat kejadian 27 Juni mereka itu korban sudah dimakamkan semuanya. Sudah dimakamkan. Barulah kan ada kecurigaan di pihak keluarga. Mereka ngobrol-ngobrol semuanya. Nah, barulah anaknya itu terbuka itu cerita itu di tanggal 9 Juli, Mas. Seperti itu. Tanggal 9 Juli. Nah, pada saat itu kita melakukan, habis itu mereka bikin LP. Setelah bikin LP, tanggal 16 dieksomasi, melakukan tindakan ekshumasi, pengambilan jenazah, tapi tanggal 15 mereka sudah mengakui semua, seperti itu. Oke, jadi sampai saat ini terancam hukuman berapa mereka, Bang Gogo? Mereka kita jerat 5 pasal. Yang pertama adalah 340, pembunuhan berencana, 338, pembunuhan. Setelah itu 351, penganiayaan yang mengakibatkan, 351 ayat 3, penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia, dan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian. Ancamannya hukuman mati. Baik. Untuk pembunuhan berencananya yang paling tinggi. Baik, terima kasih
Bang Gogo atas informasinya. Kita tunggu perkembangan selanjutnya. Salam sehat Bang Gogo. Selamat sore. Salam sehat. Terima kasih Mas. Sore. Iya, pemirsa, kita beralih ke informasi pilkada. Sederet selebritas diprediksi akan meramaikan pemilihan kepala daerah 2024. Beberapa di antaranya bahkan telah resmi didukung oleh partai politik. Tak berbeda dengan pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah atau pilkada 2024 diprediksi akan diramaikan oleh tokoh selebritas. Terbaru, komika Marcel Widianto resmi diusung Partai Gerindra untuk maju dalam Pilkada Kota Tangerang Selatan. Marcel akan disiapkan sebagai calon wakil wali kota Tangerang Selatan. Marcel dipilih salah satunya karena mewakili sosok anak muda yang punya daya juang tinggi. Pengusungan ini sekaligus menjadikan Marcel sebagai salah satu kader Partai Gerindra. Penyanyi Krisdayanti juga tengah bersiap ikut dalam Pilkada. Anggota Komisi 9 DPR RI 2019-2024 ini telah bertekad bulat maju menjadi bakal calon wali kota Batu, Jawa Timur. KD telah menyerahkan dokumen pendaftaran sebagai calon wali kota Batu ke DPC PDIP Kota Batu. Musisi Ahmad Dhani pun tak ketinggalan. Mantan suami Maya Estianti ini disiapkan Partai Gerindra untuk maju dalam Pilkada Kota Surabaya. Ahmad Dhani kini duduk di kursi parlemen usai menang di Dapil Jatim 1 pada pemilihan legislatif 2024. Penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Siti Rahmawati atau Siti KDI juga percaya diri ikut Pilkada 2024. Siti digadang-gadang akan maju dalam Pilkada Polewali Mandar mendampingi Sekda Polewali Mandar Andi Bebas Manggazali. Siti pun rela pulang kampung demi keseriusannya dalam kontestasi ini. Selebritas Raffi Ahmad juga kencang diisukan akan maju dalam Pilkada. Raffi mendapat sinyal positif akan diajak Bupati Kendal Diko Ganinduto maju sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Tengah. Namun ketika kembali dicecar awak media, Sultan Andara ini terkesan enggan menanggapi. Terjunnya artis atau selebritas dalam kontestasi politik bukan fenomena baru. Mereka yang dulu hanya dikenal lewat karya dan penampilan mereka di dunia hiburan, kini banyak yang telah duduk di kursi eksekutif maupun legislatif. Pengamat politik Henry Satrio menilai, pencalonan artis dalam kontestasi politik adalah hal yang wajar, karena telah memiliki modal popularitas yang lebih maju ketimbang elektabilitas. Meski demikian, popularitas bukanlah jaminan bagi para pesohor bisa memenangkan pilkada. Jikapun akhirnya mereka terpilih, diharapkan para pesohor ini juga memiliki kapasitas untuk memimpin daerah mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, gagal masuk parlemen tak membuat artis Richie Ismail alias JJ Govinda patah semangat. Adik ipar Raffi Ahmad ini bakal mencalonkan diri sebagai calon Bupati Bandung Barat. Adik ipar Raffi Ahmad, JJ Govinda, akan mencoba peruntungannya di Pilkada Kabupaten Bandung Barat. JJ diusung oleh Partai Amanat Nasional pada Pilkada 2024 mendatang. JJ akan fokus terhadap pembangunan infrastruktur yang ada di Bandung Barat. Sebenarnya dari visinya banyak ya, contohnya dari infrastruktur, lebih banyak sih yang masukan ke saya dari jalan rusak. Itu yang paling umum, jalan rusak, air bersih, ya seperti itu contoh kinerjanya aja. Jadi bukti akhirnya aja, jadi nggak bisa dilihat dari awalnya. Jadi tidak bisa, karena artis tidak bisa kerja, jadi lihat hasilnya aja sih. Majunya JJ mendapatkan dukungan dari Raffi Ahmad. Raffi pun siap membantu JJ maju di Pilgub Bandung Barat. Ya pastilah untuk Kang JJ, karena saya tahu kalau Kang JJ ini memang orangnya sabar, dia orangnya, kalau saya bawel, kalau dia pendiam, tapi dia diam-diam kerja, diam-diam dia bener-bener orangnya fokus, punya visi yang bagus juga. Karena awalnya saya nawarin dia, Jay udah lu jadi komisarisnya Rans Entertainment mau nggak? Ah nggak mau katanya, gue mau pengen ini aja lah, pengen mengabdi aja sama daerah Sunda di Bandung. Selain JJ, Pilgub Bandung Barat rencananya akan diikuti oleh sejumlah tokoh. Salah satunya adalah Hengki Kurniawan yang telah resmi diusung oleh PDI Perjuangan. Selain Cabup Bandung Barat, PDIP juga memberikan surat tugas kepada Hengki untuk maju di Pilkada Kota Blitar. Tim Liputan iNews melaporkan.
Kehadiran JJ Govinda, Raffi Ahmad, dan Zulkifli Hasan membuat riuh warga terutama emak-emak yang menyambut mereka di KUD Sarimukti, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat pada Sabtu siang. Di hadapan warga, secara tegas Zulkifli Hasan dan Raffi Ahmad memperkenalkan sosok JJ Rici Ismail yang akan melangkah dalam pencalonan Bupati Kabupaten Bandung Barat di Pilkada 2024. Dalam kesempatan itu, Raffi Ahmad berjanji jika JJ akan mensejahterakan warga jika terpilih sebagai Bupati Kabupaten Bandung Barat. JJ Rici Ismail juga mengatakan meski Bupati terdahulu banyak terjerat korupsi, namun dirinya bertekad untuk mensejahterakan warga dengan berbagai gagasannya sebagai bentuk keseriusannya menjadi Bupati Bandung Barat. Bandung Barat supaya lebih maju dan sejahtera. Ya, ini kan kebanyakan Bupati KBB ini jadi tersangka korupsi. Nah, mungkin nggak takut itu? Ya, justru itu kita harus bisa bersih, nggak boleh aneh-aneh lah. Intinya jadi kepala daerah harus bisa memimpin dengan baik, tidak mencari keuntungan untuk diri sendiri. Seperti diketahui, pendaftaran calon kepala daerah akan dilaksanakan pada 27 Agustus 2024 mendatang. Dari Kabupaten Bandung Barat, iNews melaporkan. Siap duduknya ibu-ibu semua. Karena gini, banyak yang... Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Sore. Pemirsa, salah satu saksi kunci dalam kasus Vina dan Eki, yakni Dede Riswanto, mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Dede ke LPSK, untuk mengajukan permohonan perlindungan hukum. Dede datang ke LPSK ditemani kuasa hukumnya untuk mengajukan permohonan perlindungan bagi Dede yang sudah mencabut keterangan dalam kasus pembunuhan Vina Eki, serta permohonan perlindungan untuk 6 terpidana yang kini masih menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Cirebon. Menurut kuasa hukum para terpidana, setelah Dede mencabut keterangan yang sebelumnya disampaikan ke penyidik Satreskrim Polres Cirebon, terdapat resiko ancaman bagi klien mereka. Oh, siap-siap, ambil tripod dulu nih. Siap. Kalau untuk perlindungan, kalau tadi kami sudah coba tanyakan ya berkaitan dengan tingkat ancaman, dan kami melihat belum ada sih yang terlalu signifikan ya dari tingkat ancaman semacam seperti itu. Jadi kami belum bisa memutuskan adanya perlindungan darurat atau tidak, karena kami tadi sudah menanyakan langsung kok berkaitan dengan hal tersebut. Nanti kami kan harus berbasis telaah dulu ya, untuk memberikan perlindungan darurat pun kami harus berbasis telaah dulu dan juga asesmennya gitu kan. Kami akan cek karena kaitannya itu nanti berkaitan dengan syarat-syarat perlindungan ya, sifat pentingnya keterangan gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya ada hasil-hasil medis atau psikologis gitu, itu akan jadi pertimbangan kita juga gitu. Sudah menyerahkan permohonan untuk perlindungan ya kepada 6 terpidana sekaligus keluarganya, dan berikut saksi-saksi yang akan kami hadirkan. Kenapa? Supaya mereka dengan tenang bisa menyampaikan apa yang mereka ketahui secara benar. Tidak perlu ada ketakutan, tidak perlu ada kekhawatiran bahwa akan terjadi sesuatu kepada yang bersangkutan ketika berbicara. Itu tujuannya. Karena kita tujuannya ingin membuka peristiwa ini sejelas-jelasnya. Sehingga itu yang kami sampaikan. Terkait dengan Dede, tadi kuasa hukumnya Dr. Asido Huta Barat ya juga sudah menyampaikan permohonan untuk perlindungan, hal yang sama ya. Kepentingan kami kolaborasi dengan kuasa hukum dari terlapor yaitu Dr. Asido, oleh karena kepentingan kami adalah untuk menghadirkan cerita yang sebenarnya, konstruksi yang sebenarnya untuk kepentingan bukti untuk kami jadikan novum untuk PK kepada 6 terpidana. Ya, nah, urusan hukum bahwa Dede adalah terlapor ya tetap berjalan. Tadi kami sudah sudah gelar, ya mungkin Bang Ruli nanti akan menyampaikan mengenai yang apa digelar di atas ya. Saya hanya menyampaikan tentang bahwa LPSK ini merespon dan kami sedang melengkapi semua persyaratan yang disampaikan ya.
Ya, Dede salah satu saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki yang sebelumnya menghilang muncul ke publik. Ia membeberkan skenario kesaksian palsu yang diatur oleh ayah Eki, Ibtu Rudiana. Nah, setelah dalam Polres saya tanya, mau ngapain di sini? Katanya, buat keterangan saksi anaknya Pak Rudiana yang meninggal. Nah, setelah itu saya tanya, emang mau ngapain, kan kita tidak tahu peristiwa itu. Nah, udah katanya nanti saya arahin, saya ikutin apa kata saya, katanya. Dia bilang gitu. Nah, terus Pak Rudiana datanglah. Saya tanya ke Pak Rudiana juga, Pak Rudiana mau ngapain? Buat keterangan apa? Saksi anak saya meninggal, katanya. Nah, disitulah diceritakan. Saya nongkrong di warung. Kalau ke warung mah itu bener Pak, ke warung malam. Hanya membeli rokok. Cuman ada segerombolan anak nongkrong, pelemparan batu, bambu, pengejaran, segerombolan motor ada di situ. Sebenarnya nggak ada Pak. Sudah diceritakan sebelum masuk BAP itu sudah diceritakan. Jadi sebelum kamu bertemu dengan Rudiana. Sementara sosok ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana menjadi sorotan karena tidak pernah muncul ke publik. Ia diduga terlibat penganiayaan para terpidana kasus Vina tahun 2016 yang lalu. Benang kusut kasus pembunuhan Vina memasuki babak baru. Pasca Peggy Setiawan menang gugatan pra-peradilan, maka konstruksi hukum kasus ini harus diurai dari awal. Tak tanggung-tanggung, Mabes Polri mengerahkan Propam dan Itwasum untuk melakukan evaluasi dan memberi asistensi penanganan kasus. Sementara ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, dilaporkan oleh kuasa hukum terpidana kasus Vina. Ibtu Rudiana dibidik lantaran diduga terlibat kekerasan dan penyiksaan kepada para terpidana pada tahun 2016 silam. Kuasa hukum mengklaim memiliki bukti yang cukup untuk menjerat Ibtu Rudiana atas dugaan penganiayaan kepada para terpidana. Kita kan berdasarkan pengakuan sementara dan tertulis sudah kami dapatkan. Ya, kepentingan kami sekali lagi untuk mencari bukti baru ya. Peristiwa pertama yang kami ingin buktikan adalah peristiwa pembunuhan itu ada apa tidak sih. Yang kedua, kalau ada, apakah melibatkan klien kami atau tidak. Kami tidak mengatakan bahwa klien kami tidak bersalah, ya. Kami tidak pernah mengatakan itu. Kami adalah ingin menempatkan bahwa peristiwa itu menurut data atau keterangan dari klien kami dan bukti yang kami juga sudah dapat ketika datang kepada kami kan tidak semerta kami terima ya permohonan untuk menjadi kuasa hukum. Kami teliti cukup lama gitu kan. Kami lihat ada hal-hal yang aneh, janggal, ya saya pikir kita tidak perlu buka lagi, nanti biarlah polisi yang akan penyidik ya yang akan menyusuri. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana menilai laporan terhadap kliennya salah alamat. Karena Ibtu Rudiana telah melalui pemeriksaan Propam dan Polda Jawa Barat. Karena klien kami sudah diperiksa di Propam, sudah dinyatakan, diputuskan tidak menyalahi prosedur karena klien kami tidak menangani perkara itu, hanya sebagai pelapor. Ya, dan itu pun yang tangannya adalah Kasat Serse di Polres Cirebon. Dan di Polres Cirebon pun hanya tanda lapor, kemudian dialihkan ke Polda Jabar. Itu faktanya yang tidak bisa kita pungkiri. Jadi kewenangannya sekarang dari 3 hari, jadi dari tanggal 3 Agustus 2016 sampai saat ini kewenangannya di Polda Jabar. Namun terbukti tidak bersalah maupun melanggar etik. Pihak kuasa hukum mengklaim memperoleh informasi langsung dari para terpidana. Mereka bercerita tentang kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Rudiana 8 tahun silam. Hingga para terpidana babak belur. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Dede saksi kunci kasus Vina maupun ayah Eki, Ibtu Rudiana seolah saling tuduh terkait kasus Vina. Lantas siapa sebenarnya yang berkata jujur? Telah hadir bersama kami melalui sambungan Zoom kuasa hukum Ibtu Rudiana, ada Bang Mardiman Sane dan juga kuasa hukum dari Dede, Bang Asido Utabarat. Selamat sore abang-abangku.
Selamat sore, MNC. Bang, saya ingin ke Bang Mardiman dulu. Bang Mardiman, tanggapan Anda terkait pernyataan Dede seperti apa? 1000% fitnah dan bohong. Kenapa? Klien kami tidak pernah mengarahkan, klien kami tidak pernah melakukan penganiayaan, klien kami tidak pernah memaksa, dan apapun juga yang dituduhkan sekarang yang sedang bergulir, itu akan kami bantah lewat jalur hukum. Tapi lewat media ini kami ingin sampaikan bahwa stop trial by the press, stop trial by the netizen terhadap klien kami. Akan kami buktikan bahwa selama proses penyelidikan sampai ke penyidikan sampai putusan nomor 4 tahun 2016, itu klien kami profesional sebagai seorang polisi menyerahkan semuanya kepada proses hukum yang berlaku. Penyidikan berlangsung dengan fair, kemudian sampai ke pengadilan berlangsung dengan pengadilan yang cepat, berbiaya ringan, dan kemudian semuanya diputus sesuai dengan putusan nomor 4 tahun 2016. Itu intinya. Oke, Bang Mardiman, tolong dikoreksi terkait dengan bahwa LPSK menerima pengajuan perlindungan terhadap saksi dan mungkin kecenderungan bahwa ada salah treatment ketika 2016. Bagaimana hal tersebut kepada Pak Aibtu Rudiana sendiri? LPSK melindungi Dede, saya rasa tidak menunjukkan implikasi apapun. Semua orang berhak ketika dia merasa keselamatannya terancam ketika dia memberikan kesaksian, itu berhak minta perlindungan kepada LPSK. Mau dilindungi atau tidak dilindungi LPSK tidak mengubah fakta dan data hukum yang sudah kita pegang dan kita yakini sebagai kuasa hukum Rudiana bahwa klien kami adalah orang yang benar, proper di dalam menjalankan kasus ini. Dan catatan, beliau adalah orang tua dari korban yang anaknya mati oleh para penjahat itu. Itu intinya. Oke, Bang Asido bagaimana Bang Asido? Ya, terima kasih ya. Jadi kita tetap menaruh empati ya atas kehilangan anaknya, putranya dari Pak Rudiana. Tapi memang inilah proses yang berjalan. Sebenarnya mengenai pengakuan Dede yang belakangan ini, yang terbaru ini kan sebenarnya rangkaian dari kejanggalan-kejanggalan yang sudah terjadi gitu ya dalam penyidikan ini. Sebagaimana juga memang sempat disampaikan oleh Pak Wakapolri ya, sebenarnya ini penyampaian Kapolri tidak didahului oleh scientific crime investigation. Jadi Dede menyampaikan sendiri keterangannya bahwa dia tidak pernah ya mengetahui ada peristiwa itu gitu ya. Peristiwa yang kemudian dituangkan di BAP-nya itu menurut dia itu tidak ada ya. Jadi yang kumpul orang di situ melihat ada melintas ya motor yang almarhum Eki dan Vina kemudian dilempari dan seterusnya. Itu tidak ada ya. Dan bahkan dia juga tidak pernah disumpah sehingga kemudian itu hanya dibacakan saja dalam persidangan. Kemudian di BAP tambahannya itu tanggal 23 September dia juga merasa tidak ada datang ke Polda. Nah ini kan pengakuan-pengakuan yang disampaikan oleh saudara Dede sendiri. Bahkan dia, jadi sebenarnya ini karena dia terpanggil, dia selama ini hidup tidak tenang gitu ya. Dia merasa bersalah, berdosa karena keterangannya, karena ini sangat kunci sekali keterangan itu, Aib dan Dede ya. Karena saat itu Pak Rudiana mencari tahu sendiri dan bertemu dengan Aib gitu. Walaupun peristiwa itu ada didahului juga tanggal 25 Agustus itu, ya saudara Aib itu ada dipukuli ya, karena ada memasukkan wanita lah gitu ceritanya. Nah, kemudian inilah awal dari kesaksian itu. Sampai di dalam BAP itu juga bisa mengetahui. Padahal Dede katakan dia tidak mengenal seorang pun daripada terpidana itu. Nah, jadi ini kejanggalan inilah yang terjadi. Padahal karena Aib itu memberitahukan kemudian by phone, sehingga kemudian Pak Rudiana datang dengan timnya, ya beliau dulu di unit narkoba dan menangkap ini. Ini awalnya semua nih. Padahal kalau orang ini ya maksudnya, tapi kita balik lagi kalau untuk membuktikan itu, ya, bagaimana mereka ini mengaku tidak bersalah. Jadi juga ini terkait dengan alibi sebenarnya. Alibi di mana mereka ini para terpidana dan kemudian ada saksi Pram, Teguh, Okta, Eko, Liga Akbar gitu ya, yang mencabut keterangannya. Sebenarnya alibinya mereka ada di rumah Pak RT. Tapi karena keterangan dari AF ini yang dicopas juga oleh Dede, inilah mengantarkan mereka menjadi terpidana seumur hidup. Itu. Oke, Bang Mardiman terkait dengan
Ibtu Rudiana menyiksa segala macam. Seperti apa dari kuasa hukum? Tidak ada itu, Mas. Kapan, di mana, siapa aja yang menyiksa, mana visumnya. Ada rekaman CCTV-nya, ingat, ini kita bicara soal hukum pidana loh. Ya. Ya. Dan mestinya kalau Dede sekarang minta perlindungan LPSK, kenapa tidak dari tahun 2016 itu dia minta juga perlindungan ke LPSK? Iya kan? Kalau dia merasa bahwa pada saat itu dia memberikan keterangan yang tidak benar, ya, dia diperintah oleh Rudiana merekayasa. Berarti kan sejak saat itu kan dia ditekan. Kan begitu? Ya. Kenapa dari sejak 2016 saja diminta perlindungan LPSK? Kenapa sekarang nanti rame dia baru minta perlindungan LPSK untuk kemudian membalik keterangannya? Ini kan aneh. Gitu. Terkait dengan bahwa dulu Ibtu Rudiana narkoba, seperti apa, Bang Mardiman? Narkoba? Maksudnya Ibtu Rudiana pakai narkoba? Ya, saat narkoba maksud saya. Oh, ya itu nggak ada korelasinya sama sekali. Ibtu Rudiana adalah orang tua korban dari Eki. Menemukan anaknya kecelakaan tunggal, disimpulkan waktu itu kecelakaan tunggal. Tapi sebagai seorang polisi, dia memiliki naluri yang berbeda. Anak saya badannya hancur-hancuran, tapi motornya nggak apa-apa. Pasti ada yang nggak benar nih dengan anak saya. Sehingga karena dia memiliki naluri sebagai seorang penyidik, dia mencari kebenaran material terhadap kejadian anaknya. Itu sebenarnya, Mas. Ya, jadi sebagai orang tua, siapapun orang tua, termasuk Mas mungkin dan saya, ketika anak kita mengalami hal seperti ini, kita pasti mengejar kebenaran material. Jadi Ibtu Rudiana mengejar kebenaran material, dan ketika dia merasa cukup dengan kebenaran materialnya, dia serahkan ini ke penyidik. Dia nggak campur tangan, Mas. Nggak ada segaris pun tanda tangan dia sebagai penyidik. Nggak ada segaris pun tanda tangan dia sebagai penyelidik. Itu semua dilakukan oleh Polres dan kemudian dilakukan oleh Polda. Dan diputuskan di dalam putusan nomor 4 tahun 2016 itu. Selesai. Jadi kalau kemudian sekarang semua menuduh-nuduh ke Rudiana, dari mana ceritanya? Ini aneh kan? Makanya kami mengambil keputusan dan sikap untuk melapor balik, mensomasi orang-orang yang sekarang ini mau jadi sop pahlawan. Ya, mau melurus-luruskan sesuatu yang sudah lurus sebenarnya. Gitu. Baik. Bang Ido, bagaimana Bang Ido? Kenapa tidak dari 2016? Kalau memang ditekan meminta perlindungan dari LPSK dan informasi tadi yang diinformasikan oleh Bang Mardiman, seperti apa tanggapannya? Ya, baik. Jadi gini ya, sebagaimana kita ketahui, kita tahu sebenarnya kondisi daripada Dede dan para terpidana ini ya. Mereka ini golongan ekonomi lemah lah kalau kita bilang ya, bukan dalam tingkat strata menengah ke atas. Jadi tentu dalam kondisi terdahulu itu, dia juga bekerja, mereka ini kerja kuli bangunan. Ya. Mereka ini kalau nggak kerja sehari aja, mereka sudah terasa tuh ya penghasilannya. Terus kemudian dia mau kemana? Ya, berpikir soal lawyer pun itu sulit ya. Tentu juga berpikir secara finansial seperti apa. Nah, memang kemudian setelah ini kan semacam efek ya, ketika terbangunkan ada yang mau mencabut, kemudian dan seterusnya nih, sampai kemudian Dede ini terpanggil sebenarnya. Jadi karena dia merasa tidak tenang, tidak damai, dia merasa berdosa, ini menurut Dede sendiri ya, dan dia sudah sampaikan ya, secara publik sudah mendengarkan. Sampai dia katakan, lebih baiklah saya yang berada di dalam menggantikan para terpidana itu. Dia masih dalam 8 tahun ini sudah menikah gitu ya, kemudian punya anak, sementara para terpidana ini di dalam hanya gara-gara keterangan kunci daripada AF yang sebenarnya ini mirip, ya, hampir dibilang copas lah dengan Dede. Ya, jadi kalau peristiwa dulu kenapa? Ya memang kondisi dia tidak memungkinkan. Kalau kondisi sekarang dia berani untuk itu. Dari dulu sampai sekarang apakah Dede mengakui mendapatkan ancaman atau intimidasi, Bang Ido? Menurut Dede tidak. Ya, jadi sebenarnya ini juga inisiatif dia yang kemudian bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi. Nah, jadi memang kebetulan di Pradi ini ada juga kewajiban kami sebagai advokat ya untuk menjalankan pro bono, memberikan akses to justice. Makanya advokat Pradi itu tergerak ya, sebagaimana diawali datangnya para keluarga terpidana bertemu Ketua Umum kami Prof. Otto Hasibuan. Nah, inilah yang kemudian membuka mereka-mereka ini kemudian berani muncul. Ya, jadi ini menjadi awalnya
kemudian Dede juga menghubungi Kang Dedi dan kemudian Kang Dedi membawa ini ke Peradi. Oke, baik. Terakhir untuk Bang Ido ini tanggal 24 ya kalau nggak salah. Apa ada bukti-bukti baru yang memang kira-kira kuat untuk mengajukan PK kalau tidak salah, betul ya, Bang Ido? Kita masih mengumpulkan, ya. Kita harus benar-benar maksimal persiapan kami. Kami tidak mau asal masukkan gitu ya. Jadi kita memang masih menunggu nih. Tim ini masih menyusun semua, masih meramu. Kira-kira apa bukti-bukti dasar-dasar yang kami bisa kompilasikan untuk kami ajukan PK. Oke, Bang Mardiman, terakhir Bang Mardiman, terkait dengan tudingan dari Dede, apa yang disiapkan oleh pihak kuasa hukum, lalu kemana sebenarnya Ibtu Rudiana sendiri? Karena seharusnya dia mungkin ya, mungkin kalau memang kita tidak mengatakan trial by the press, tapi memang mungkin seharusnya dia bisa nongol lah mungkin seperti itu. Ya, jadi gini Mas, Ibtu Rudiana baik-baik saja, meskipun dalam kondisi yang tertekan. Kenapa beliau belum muncul ke publik? Jawabannya yang pertama karena ada saatnya nanti akan muncul ke publik. Kemudian yang kedua, jangan lupa beliau adalah seorang polisi. Yang banyak sekali aturannya sebelum muncul ke publik itu ada banyak sekali aturannya. Tapi saya ingin bilang begini ya, kalau memang kejadian ini tidak seperti itu, saya juga sepakat bahwa menghukum membebaskan 1.000 orang bersalah lebih baik daripada menghukum 1 orang tidak bersalah. Saya sama, jadi saya juga bukan antipati terhadap kebenaran yang sesungguhnya, terhadap kebenaran yang hakiki. Tapi sekali lagi saya tekankan pada kesempatan ini bahwa Ibtu Rudiana hanya menyampaikan kebenaran material diolah oleh kepolisian yang memang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan. Kemudian dibawa ke penuntutan oleh jaksa, kemudian diputuskan oleh hakim sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Nah, ketika sekarang kemudian muncul bahwa Ibtu Rudiana mengatakan itu adalah sesuatu kebohongan besar dan fitnah yang keji terhadap klien kami. Dan kami akan buktikan itu suatu saat nanti lewat jalur yang benar, bukan lewat membentuk opini di media, bukan lewat membentuk opini yang lain-lain. Sehingga saya pun sekarang jadi tanda tanya saya nih. Ini sebenarnya di apa yang dicari oleh orang-orang di belakang orang-orang itulah yang mau memutarbalikan kebenaran terhadap Ibtu Rudiana. Gitu. Oke, kita sama-sama cari kebenaran materialnya sekarang. Tapi jangan lupa putusan pengadilan itu sudah inkrah. Oke. Iya kan? Sudah inkrah. Baik. Terima kasih. Bang Mardiman, Bang Ido telah bergabung bersama kami sore hari ini. Kita tunggu perkembangan dari kasus ini secepatnya. Selamat sore abang-abangku. Salam sehat. Selamat sore. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Sore. Pemirsa, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibio meresmikan prasarana daycare atau fasilitas tempat penitipan anak di Gedung Sabta Pesona Kemenparekraf Jakarta. Fasilitas ini dihadirkan untuk dapat meningkatkan kinerja karyawan dan pegawai Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menghadirkan fasilitas penitipan anak atau daycare untuk mendukung kinerja para ibu yang bekerja di lingkup Kemenparekraf. Diresmikan langsung oleh Wamen Parekraf Angela Tanusudibio yang juga Ketua Harian Nasional Partai Perindo, daycare ini diharapkan mampu memberi manfaat yang besar dalam mendukung kinerja kementerian. Tentu kita berharap bahwa ibu-ibu yang memiliki anak kecil bisa memanfaatkan fasilitas yang kita berikan, tidak berbayar dan sehingga tidak terganggu untuk bekerja, bisa kinerjanya bagus untuk mendukung kinerja kementerian. Bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, daycare ini juga menyediakan beberapa fasilitas penunjang demi kenyamanan bayi dan anak-anak yang akan menghabiskan waktu kurang lebih 8 jam selama ibunya bekerja. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan.